Selamat siang pemirsa TVRI dimanapun Anda berada saat ini, bergabung kembali bersama kami dalam podcast TVRI Bicara. Baik pemirsa yang berada di jalur terestrial maupun yang berada di jalur live streaming media sosial TVRI Sumatera Selatan. Hari ini kita akan membahas sebuah tema yang cukup unik dan sedang menjadi perhatian oleh sebagian masyarakat kita, yaitu tentang literasi bahaya pinjol ilegal dan judi online. Ini salah satu permasalahan yang cukup dikenal di sebagian masyarakat ya, terutama di masyarakat menengah ke bawah. Dan untuk ini bersama kami saat ini sudah hadir narasumber dari OJK Sumatera Selatan yang diwakili oleh Pak Abdul Muin Akmal Padang. Iya. Padang, orang Padang ya Pak? Tidak Bu, saya orang Batak Bu. Ternyata bukan orang Padang ya Pak. Bukan, ya? Bu. Sumatera Utara katanya? Sumatera Utara, benar Bu. Berarti Padang itu? Marga saya Bu. Oh, marga ya Pak ya. Betul. Saya juga baru tahu ternyata di Sumatera Utara ada marga Padang. Iya. Baik, Pak Abdul Muin Akmal ini adalah analis senior ya Pak ya? Benar Bu. Analis senior pengawasan perilaku PUJK, edukasi dan perlindungan konsumen OJK Provinsi Sumatera Selatan. PUJK itu adalah pelaku usaha jasa keuangan, sementara OJK adalah otoritas jasa keuangan. Sehat ya Pak? Sehat, alhamdulillah. Apa kabar Pak Ketua Pak? Pak Ketua. Kepala. Alhamdulillah. Pak Iya. Kepala sehat Bu. Iya, Kepala OJK. Benar. Sehat ya Pak? Sedang Sehat. tugas tapi. Satu tugas Bu. Iya. Baik Pak. Di TVRI Bicara hari ini kita bincang-bincang tadi seputar pinjol ilegal dan judi online. Cukup marak kan di masyarakat kita sekarang ya Pak. Iya. Bagaimana sejauh ini OJK menyikapi fenomena pinjol ilegal ini Pak? Investasi ilegal dan judi online. Iya. Oke, selamat siang. Sebenarnya di OJK sendiri sekarang itu Bu sudah tidak menggunakan istilah pinjaman online atau pinjol lagi. Sekarang di OJK sendiri itu sudah menggunakan istilah pinjaman daring atau pindar. Pinjaman daring, pindar ya? Iya, pinjaman daring. Oke. Kenapa kita ubah istilah tersebut? Karena memang untuk pinjol sendiri mempunyai konotasi yang negatif ya Bu ya, karena saat ini itu sudah terafiliasi dengan pinjaman online yang ilegal, yang dimana melakukan penagihan yang sangat intimidatif dan juga memaksa dan juga bunga-bunganya juga terlalu tinggi. Makanya itu kita mengganti istilah dari pinjol menjadi pindar. Seperti itu Bu. Dan saat ini juga OJK telah melakukan pengawasan Bu terkait dengan pindar ilegal, investasi ilegal dan judi online yang kalau di OJK sendiri kita menyebutnya triangle of evils ya, Bu, ya. Karena di situ ada pinjaman daring ilegal, judi online dan juga investasi ilegal. Jadi sebenarnya berdasarkan dari penelitian kita, pinjaman daring diduga kuat menjadi salah satu sumber terbesar pendanaan judi online dan investasi ilegal. Jadi dari situ memang kita berharap dengan menekan pinjaman daring bisa menghentikan dari investasi ilegal maupun judi online. Untuk saat ini OJK sendiri bersama dengan beberapa anggota telah membentuk satuan tugas pemberantasan aktivitas keuangan ilegal yang biasa kita sebut Satgas Fasti. Dan OJK telah melakukan berbagai upaya untuk menghentikan pinjaman daring tersebut seperti pemblokiran entitas ilegal, koordinasi dengan aparat penegak hukum, pemblokiran rekening dan kontak yang terkait, dan peningkatan literasi melalui edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat. Mungkin itu yang disikapi oleh OJK terkait dengan pinjaman daring Bu. Sebenarnya kita sudah punya regulasinya belum Pak untuk pinjaman daring ya, istilahnya Ya, pindar sekarang. Sekarang Bu Pindar, ya. iya. Sudah ada regulasi sebenarnya. Sudah ada Bu. Sebenarnya di Undang-Undang P2SK ya, kita bilang di Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 di pasal 237 itu disebutkan setiap orang yang melakukan penghimpunan dana dari masyarakat dan disalurkan kepada masyarakat itu wajib terdaftar di OJK ataupun di otoritas sektor keuangan. Selanjutnya di pasal 247 sendiri itu OJK sendiri itu akan untuk melindungi kepentingan masyarakat, OJK bersama otoritas atau kementerian lembaga terkait membentuk satuan tugas untuk penanganan kegiatan usaha tanpa izin di sektor keuangan. Inilah dasar untuk berdirinya Satgas Fasti.
Dan juga di pasal 305 Undang-Undang P2SK juga terkait dengan ketentuan pidana terkait perlindungan konsumen. Di sini ketika ada yang melanggar dari pasal 237 tadi Bu, dia dikenakan sanksi 1 miliar. Untuk sanksi denda itu 1 miliar sampai dengan 1 triliun, dan kalau untuk kurungan bisa dari 5 tahun sampai dengan 10 tahun. Itu ketentuan berdasarkan undang-undang. Sementara dari peraturan otoritas jasa keuangan sendiri di POJK nomor 10 tahun 2022 tentang layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi atau yang biasa kita sebutkan LPM UBTI, itu mengatur terkait dengan penyelenggaraan LPM UBTI. Jadi semua terkait dengan seperti tadi pinjaman online, pinjaman daring tadi Bu, itu semuanya diatur di dalam POJK ini. Dan juga di POJK nomor 22 tahun 2023 tentang perlindungan konsumen dan masyarakat di sektor jasa keuangan. Di sini diatur bagaimana perilaku dan tindakan dari pelaku usaha jasa keuangan terkait dengan penagihannya, seperti itu Bu. Itulah yang menjadi dasar dari kegiatan pinjaman daring Bu. Ya, Pak Abdul, apakah orang-orang yang melakukan pinjaman daring ini atau perusahaan misalnya itu terdata Pak walaupun dia ilegal? Enggak ya Pak? Kalau yang ilegal ya? tidak terdata Bu. Tidak terdata. Itulah menjadi bagian dari tugas dari Satgas Pasti tadi Bu. Bentuknya seperti apa Pak untuk yang mereka tidak ini? Yang tidak ilegal ini kan, supaya OJK bisa mengantisipasinya. Maksud saya gitu, upaya yang dilakukan ini yang seperti tadi Bapak sebutkan kan? Iya. Tapi kan kalau tidak bermasalah, misalnya ada apa ya, ada kekerasan misalnya dalam penagihan, kan sebenarnya OJK nggak tahu ya? Bisa aja kan ada info kontaknya Bu ke OJK. Kita bisa melalui kontaknya itu ada di melapor ke OJK di kontak 157. Ya. Nah, itu. Artinya maksud saya masyarakat atau masyarakat yang terkena masalah ini, dia tetap harus melaporkan dulu. Iya, benar Bu. Karena OJK juga bisa langsung ke masyarakat. Iya, kalau kita maksud saya itu pertanyaannya adalah selain ada regulasi, antisipasi yang bisa kita lakukan sebagai pemerintah, kalau masyarakat nggak lapor nggak bisa kan Pak ya? Jadi, belum bisa Bu. Belum bisa. Berarti memang kita membutuhkan peran aktif nih dari masyarakat ya, harus melaporkan supaya itu bisa diantisipasi, begitu ya Pak. Benar ya? Bu, benar. Oke, baik. Terus kebijakan pelindungan konsumen terkait Pindar ini gimana Pak? Untuk perlindungannya sekarang? Sebenarnya di Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 itu terkait dengan perlindungan konsumen itu sudah ada ya Bu. Selanjutnya oleh OJK membuat ketentuan dengan POJK tentang perlindungan konsumen dan masyarakat. Di situ di pasal 62 ayat 2 itu setiap pinjaman daring itu wajib memastikan penagihan dilakukan tidak menggunakan cara ancaman, kekerasan dan atau tidak bersifat mempermalukan konsumen. Yang kedua, tidak menggunakan tekanan secara fisik maupun verbal. Yang ketiga, tidak kepada pihak lain selain konsumen, tidak secara terus-menerus yang bersifat mengganggu di tempat alamat penagihan atau domisili konsumen, dan hanya dilakukan pada hari Senin sampai dengan hari Sabtu. Kalau hari libur tidak boleh ya Bu ya, hari libur nasional. Dan juga hanya bisa dilakukan dari pukul 8 pagi sampai dengan 8 malam dalam waktu sempat ya Bu, dan melakukan penagihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, seperti itu Bu. Pak, menurut Bapak, apakah kita masih kurang sosialisasi nih Pak? Karena tentu sosialisasi ini kan tidak harus hanya dilakukan oleh OJK. Benar Bu. Bukan tugas OJK saja gitu kan. Ya. Jadi para pihak harus memberikan sosialisasi ini terutama kepada lapisan masyarakat. Dan benar, biasanya Bu, yang terkena begini kan, yang ilegal ini kan masyarakat menengah ke bawah kasihannya, malah yang dia tidak tahu prosedur, tidak tahu aturannya bagaimana gitu. Gimana Pak? Ya, memang setiap tahun kalau untuk OJK sendiri memang kita selalu ada tugas untuk melakukan sosialisasi ya Bu ya, dan juga kita berharap juga dari pemerintah untuk dapat melakukan literasi dan edukasi terkait dengan pinjaman daring, seperti itu. Kerjasamanya dengan siapa Pak OJK? Karena kalau OJK sendiri nggak bisa lah mengcover masyarakat yang begitu luas ya Pak ya. Di OJK sendiri mungkin kita ada yang namanya tim-tim yang akan melakukan ke daerah-daerah, ke kabupaten. Mungkin di OJK sendiri di tahun lalu di semua
kabupaten kota yang ada di Sumatera Selatan, kita sudah menjalankan edukasi dan perlindungan literasi gitu Bu. Siap Pak. Baik Pak, TVRI juga siap mensosialisasikan. Siap, Bu. Boleh Terima nanti kasih, Bu. nomor-nomor yang bisa diakses oleh masyarakat. Baik, Nanti Bu. secara berkala kami infokan. Siap. Di terestrial maupun di media sosial TVRI. Baik, Mudah-mudahan Bu. itu membantu kan Pak ya. Baik Bu. Baik Pak, sekarang barangkali bisa kita jelaskan apa beda pinjaman daring yang legal sama yang ilegal. Oke, itu kita lihat dari dari 5 ini Bu ya, 5 kategori aja. Yang pertama dari pindar yang legal itu terdaftar dan diawasi OJK dan nama perusahaannya dapat dicek di situs resmi OJK. Oke. Kalau dia pindar ilegal itu tidak memiliki izin dari OJK dan tanpa pengawasan dari OJK sendiri. Dan kalau misalnya lihat dari daftar-daftar yang ada di website OJK itu tidak ada gitu Bu. Yang selanjutnya di proses penawaran ya, kalau pindar yang legal itu menawarkan layanan secara profesional dan sesuai ketentuan. Tidak menyebarkan promosi melalui SMS, WhatsApp ataupun media mengganggu lainnya. Kalau dia pindar ilegal biasanya menggunakan cara-cara agresif seperti penyebaran penawaran melalui SMS, WhatsApp secara massal. Mungkin itu yang proses penawaran. Untuk plafon dan bunga sendiri, untuk pindar yang legal sendiri, bunga dan biaya transparan sesuai dengan Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia atau AFPI, bunganya itu maksimal 0,4% per hari. Dan plafon dan termasuk tenornya juga jelas sesuai dengan kesepakatan. Kalau yang ilegal, bunganya sangat tinggi, bisa mencapai 1% sampai 4% per hari. Itu lebih dari ketentuan AFPI, dan plafon dan tenornya itu sering tidak sesuai dengan kesepakatan awal. Untuk pengelolaan data pribadi, untuk pinjaman daring legal sendiri hanya bisa mengakses kamera, mikrofon, dan lokasi dari ponsel nasabah yang biasa kita sebut camilan ya, kamera, mikrofon, dan lokasi, dan mengikuti aturan perlindungan data pribadi. Kalau dari pindar yang ilegal sendiri, mengakses seluruh data di ponsel pengguna tanpa izin, ada kontak, foto, media, dan lain-lain, itu bisa diakses oleh pindar yang ilegal, dan sering juga menyalahgunakan data untuk menekan peminjam atau memeras. Biasanya dia menyampaikan data-data kita kepada orang lain atau pada keluarga kita, kepada kontak-kontak yang ada di dalam ponsel kita. Kalau dari penagihan sendiri, yang pindar ilegal yang legal sendiri mengikuti kode etik sesuai dengan AFPI, dan juga penagihannya harus sopan dan sesuai dengan ada ketentuan tadi ya Bu ya. Kalau yang ilegal, penagihannya biasanya kasar, mengancam, menggunakan cara-cara yang ilegal seperti menyebarkan data pribadi, intimidatif seperti itu Bu. Mungkin itu yang kita lihat dari 5. Bagaimana memastikan bahwa transaksi keuangan kita itu legal Pak? Bisa seperti tadi Bu, kita bisa dicek di portalnya OJK. Kalau memang ini pinjamannya ini pindarnya ini legal gitu Bu. Bisa cek seperti itu. Apa? Nah sekarang kalau sudah kejadian Pak, Iya. kalau sudah kena yang ilegal, pinjaman daringnya ini, apa yang harus dilakukan oleh masyarakat? Bisa melaporkan kepada ini kalau ke OJK sendiri bisa ke kontak 157 bebas pulsa ya Bu, yang untuk bebas pulsa kontak 157 melalui WhatsApp di 081 157 157 157, atau email ke konsumen@ojk.go.id, dan juga ada juga portal OJK di aplikasi Portal Perlindungan Konsumen atau APPK melalui situs www.ojk.go.id. Kalau untuk Satgas Pasti sendiri, kita bisa kirim laporan ke email Satgas Pasti di waspadainvestasi@ojk.go.id, dan juga bisa melapor ke Komdigi. Komdigi sendiri bisa di aplikasi aduan konten melalui situs aduankonten.id, bisa juga melalui email Komdigi di aduankonten@kominfo.go.id, dan di call center di 1500274. Mungkin itu bisa dilaporkan Bu. Oh iya, oke Pak. Tapi barangkali kita ngomong case di lapangan ya Pak ya. Siap Bu. Akses ini tadi karena mereka atau korban katakanlah dari pinjaman daring ini adalah orang-orang yang mungkin dengan ekonomi minim gitu ya, pas-pasan. Mereka nggak punya akses ke situ Pak. Gimana lah ya caranya Pak? Bisa ke ini Bu, ke Polda atau ke Polres terdekat, kita bisa lapor ke situ. Ya, bisa Bu. Bisa dilakukan hal yang Iya seperti benar itu. Bu. Kemudian kita beralih sedikit Pak. Bagaimana menurut data di OJK perkembangan judi online Pak di Indonesia? Nah, atau Bapak malah bisa memberikan sedikit
bocoran nggak tentang Ya. judi online di Sumatera Selatan misalnya kan Pak? Oke. Silakan coba Pak. Kalau memang judi online ini memang sangat masif ya sekarang Bu ya, peningkatannya signifikan dan beberapa tahun terakhir. Jumlah pemainnya, transaksinya, dan dampak sosial yang timbul juga. Untuk jumlah pemain dan nilai transaksi sekarang ini ada 14.755 transaksi dengan nilai transaksi 600 triliun rupiah. Sumbernya dari PPATK ya Bu, di posisi Mei 2024. Sementara dampak sosialnya terdapat banyak kasus perceraian. Dari data Kominfo sendiri itu kasus perceraian akibat kecanduan judi online itu ada 1.572 kasus di tahun 2023. Dan untuk yang kecanduan pada anak-anak, sekitar 2% dari pemain judi online di Indonesia adalah anak-anak di bawah 10 tahun yang setara dengan 80.000 anak. Untuk pemerintah dalam penanggulangan sendiri telah membentuk Satgas. Pemerintah membentuk Satgas Pemberantasan Judi Online yang melibatkan berbagai kementerian dan lembaga untuk memberantas aktivitas judi online. Pemblokiran situs, Kominfo juga telah memblokir 2 juta situs web yang menawarkan layanan judi online ilegal, Bu. Jadi memang ini sangat trennya peningkatannya sangat masif, Bu. Seperti itu. Kalau di Sumsel ada sedikit case atau ada contoh kasus-kasus gitu Pak. Mungkin secara global belum ada datanya. Iya. Tapi kasus per kasus kayak mana kalau Sumsel Pak? Kalau Sumsel kita masih belum dapat ini Bu ya, datanya dari Resmi jadi dari pusat gitu. belum ada kita Bu datanya. Nanti kalau memang sudah ada kita akan informasikan Bu. Tapi kalau dari misalnya ada kasus-kasus gitu belum ada juga Pak yang sampai infonya ke OJK Sumsel. Kalau untuk Sumsel sendiri belum ada sih Bu. Nanti kalau belum ada, setahu saya belum ada Bu. Belum ada ya Pak. Kemudian bagaimana Pak peran OJK itu untuk memberantas judi online? Kalau Komdigi kan Iya. kita ini memang mereka mau melakukan pemblokiran situs. Iya. OJK nggak bisa memblokir situs kan Pak ya? Tidak bisa Bu, karena Dari OJK kan Komdigi lembaga jasa keuangan benar Bu. Yang dilakukan oleh OJK bagaimana Pak? Kalau saat ini OJK telah melakukan pemblokiran rekening bank ya Bu ya. Per Juni 2024 sendiri OJK telah memerintahkan bank untuk memblokir 6.056 rekening bank yang dicurigai, ditengarai terlibat judi online. Yang kedua itu anggota Satgas Perjudian Daring. OJK menjadi anggota Satgas Perjudian Daring yang dibentuk berdasarkan keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 21 tahun 2024. Selanjutnya peran OJK penghentian pindar yang mendanai judi online, di mana OJK melalui Satgas Pasti telah menutup 8.271 entitas penyedia pindar ilegal yang memungkinkan pendanaan judi online. Dan juga OJK memerintahkan perbankan melakukan profiling dan memperkuat APPT anti pencucian uang, perlindungan. Profiling dan pengetatan APPT diperlukan untuk membatasi ruang gerak bandar judi. Ini khususnya judi online, sekaligus memberikan data informasi kepada penegakan hukum. Ini yang telah dilakukan oleh OJK gitu Bu. Ya. Pak, sebagai Bapak kan di OJK ya Pak ya. Ya. Kami di di jurnalis, di wartawan. Ada pendapat di masyarakat itu bahwa pinjaman daring tadi, Iya. judi online, itu sebenarnya terkait gitu Pak. Pendapat Bapak gimana Pak? Mungkin pendapat Bapak pribadi aja sih, tapi dengan basic Bapak di Iya. OJK gitu. Menurut Kalau Bapak benar nggak pendapat? Iya, pendapat saya memang itu memang terkait ya Bu, judi Berhubungan, online ya? dengan pinjaman online. Biasanya kalau orang sudah candu pada judi online pasti akan melakukan pinjaman online ilegal gitu Bu. Dan biasanya dari dana-dana pinjaman daring ilegal itu bisa melakukan investasi. Karena biasanya investasi ilegal itu memberikan penghasilan yang tidak tiga logis itu ya Pak ya. Itu tiga itu jadi Iya, kan pinjamannya ilegal, Iya, judi, judi. terus investasinya juga Investasi, menjadi iya. ilegal ya. Apalagi kalau investasinya yang nggak masuk akal ya Bu, yang ilegal itu kan biasanya nggak masuk akal. Dia returnnya tinggi-tinggi banget gitu Bu. Sementara tanpa memperhatikan ini logis nggak transaksinya, apa pendapatannya gitu Bu. Biasanya itu maka kita tadi bilang tuh triangle of evil tadi Bu. Oh, Dan itu ya, kesenjangan tiga itu aja. tadi ya. Iya Bu. Itu. OJK itu kan kalau kita fungsi OJK itu ya Iya. Pak. Kalau masyarakat umum nih kan kita kan mewakili masyarakat di dalam diskusi ini, di dalam podcast ini. OJK itu kan secara regulasinya. Iya. Tetapi misalnya berangkat dari kasus-kasus itu
ada nggak yang menjadi apa ya, maksud saya menjadi sesuatu yang membuat OJK itu melakukan kebijakan atau bekerja sama dengan lembaga lain gitu atas kasus-kasus, Pak, atas kasus-kasus maksudnya, berangkat dari kasus-kasus yang dihadapi oleh masyarakat. Nah, itu apa yang dilakukan oleh OJK? Mungkin bekerja sama dengan instansi lain ya, Pak? Biasa kita kalau misalnya ada instansi lain, ada kasus, instansi lain itu meminta misalnya untuk melakukan pemblokiran rekening gitu Bu ya. OJK akan dilakukan kerjasama dengan OJK untuk melihat benar nggak ini rekeningnya bisa diblokir atau tidak, karena ada juga undang-undang rahasia bank gitu ya Bu ya. Dan juga nanti bisa nanti akan semuanya akan berhubungan dengan Satgas Pasti tadi Bu. Oh gitu, Pak. Kalau OJK, bukan Bapak, OJK mau memblokir rekening, itu ada prosedurnya kan Pak? Ya? Ada Bu. Karena kalau salah blokir gimana dapatnya? Tidak boleh Bu, tidak boleh Bu. Jadi memang ada undang-undang rahasia bank. Di situ memang dari kepolisian sendiri itu harus membuat surat wajib tertulis ya Bu kepada OJK, kepada ketua Dewan Komisioner OJK gitu Bu. Jadi memang sesuai dengan Undang-Undang P2SK juga sudah diatur bagaimana membuka rahasia nasabah gitu Bu, rahasia bank. Memang sudah ada step-stepnya, dan juga di POJK-nya, peraturan OJK sendiri sudah menerbitkan bagaimana untuk melakukan pembuka rahasia bank seperti itu Bu. Iya. Nah, yang Bapak jelasin ini Pak, sebenarnya masyarakat secara umum nggak paham Pak. Iya. Iya kan Pak ya? Iya benar Bu. Mungkin nggak tahu, tapi menurut saya kalau masyarakat tuh secara umum paham bahwa segala sesuatu itu dipantau, segala sesuatu itu ada monitornya, ada pengawasannya, mungkin mereka akan takut ya. Tapi mungkin kan masyarakat kebanyakan ini akses mereka untuk mendapatkan informasi itu nggak banyak Pak. Benar Bu. Sehingga mereka nekat kan, posisi kepepet, nekat, jadi pinjem-pinjem gitu ya. Jadi kayaknya sepakat nggak Pak? Memang kita perlu sosialisasi yang lebih mendalam ya Pak? Sepakat Bu kalau terkait dengan sosialisasi, karena memang rakyat Indonesia banyak, penduduk Indonesia ini banyak, dan mungkin juga dari tingkat literasi kan masih rendah juga literasi terkait dengan keuangan. Itu memang perlu ditingkatkan Bu. Iya, karena kayaknya nggak cukup cuma diblokir gitu kan Pak ya? Tidak Bu. Diblokir akan muncul lagi rekening-rekening lain, betul nggak Pak? Jadi benar, memang pemahamannya yang harus kita, iya, harus kita tingkatkan ya. Dan ini PR besar, kayaknya nggak bisa cuma OJK deh Pak. Iya benar Bu, baik. Mungkin nanti bisa kerjasama dengan TVRI. Salah satunya, tapi TVRI juga kita mensosialisasikan. Kan bisa menjangkau di seluruh kabupaten kota. Oh iya, kalau informasi iya Pak, Insya Allah TVRI Sumsel ini ada di hampir 90% jumlah penduduk Sumatera Selatan. Tapi maksud saya menggerakkan itu ya, menggerakkan pemahaman. Itu berat sekali. Tadi Bapak menyebut tentang peran Satgas Pasti. Apa itu Pak Satgas Pasti? Satgas Pasti itu satuan tugas transaksi keuangan ilegal gitu Bu. Jadi di sini Satgas Pasti itu forum koordinasi yang terdiri dari otoritas sektor keuangan, kementerian dan lembaga untuk melakukan pencegahan dan penanganan kegiatan usaha tanpa izin di sektor jasa keuangan. Jadi Satgas Pasti itu ada 16 anggotanya Bu. Ada OJK, BI, Kemendagri, Kemenlu, Kemenak, Kemenkumham, Kemendikbudristek, Kemensos, Kemendak, Kemenkominfo, Kementerian Koperasi dan UMKM, Kementerian Investasi, Polri, Kejaksaan, BIN, dan juga PPATK. Jadi itu anggotanya ada 16, dan pembentukan Satgas Pasti ini sesuai dengan Undang-Undang P2SK juga di pasal 247, dan saat ini sudah ada 45 Satgas di daerah yang meliputi 31 tingkat provinsi dan 7 tingkat kota, dan ada juga 7 tingkat kabupaten. Peran Satgas Pasti sendiri dalam pemberantasan aktivitas keuangan ilegal di Sumsel adalah yang pertama itu pencegahan. Yang dilakukan adalah sosialisasi seperti Ibu bilang tadi, sosialisasi dan edukasi di wilayah Sumatera Selatan yang bisa dilibatkan melalui Babinsa, Babin Kaptimas, Lurah, Kades, tokoh masyarakat, ormas, wartawan, itu bisa dilakukan sosialisasi. Yang kedua itu publikasi melalui berbagai kanal media massa baik di TV seperti saat ini, radio, media digital gitu Bu. Itu yang dilakukan oleh Satgas Pasti. Yang kedua terkait dengan penanganan. Penanganan itu adalah pemblokiran situs akun media sosial influencer yang kerjasama dengan Satgas Pemberantas Perjudian Daring, dan juga pemblokiran rekening bank dan e-wallet terlibat pinjaman daring ilegal, investasi ilegal, dan judi online.
dan juga dilakukan penindakan terhadap orang perseorangan yang menyediakan, menawarkan dan mengiklankan terkait dengan pinjaman ilegal ataupun investasi ilegal. Selanjutnya membentuk posko korban pindar ilegal, investasi ilegal dan judi online, dan selanjutnya adalah evaluasi pelaksanaan rakor Satgas Pasti. Ini ada Bu, evaluasi rakor Satgas Pasti di Sumsel secara reguler dan sesuai dengan waktu yang ada Bu. Kita sudah ada Pak posko korban di Sumsel. Posko korban itu belum Bu, kita belum. Berarti di Sumsel bakal kita buat rencananya Bu. Apakah itu bisa diartikan bahwa Sumsel tuh nggak banyak yang pinjem daring Pak? Banyak sih Bu, tapi belum ada yang melapor ke kita sih Bu. Oh gitu. Nah itu tadi yang kita maksud ya Pak ya. Iya. Bagaimana? Apakah sudah ada upaya dari pemerintah yang melibatkan OJK untuk mengetahui masyarakat yang melakukan pinjaman ilegal ini tanpa mereka melapor? Itu belum ada ya Pak? Belum Bu. Kalau misalnya dari rekening yang mencurigakan itu bukan fungsi OJK ya? Iya, PPATK ya? Biasa ya fungsi PPATK, dan biasanya dari bank-bank itu melaporkannya kepada PPATK gitu Bu. Itulah yang disebut dari laporan keuangan mencurigakan, Bu. Laporan transaksi mencurigakan. Awalnya. Iya, karena sebenarnya OJK itu fungsinya lebih ke teknis ya Pak? Iya. Ya kan, memblokir gitu ya Pak. Nah, terus tadi Bapak mengatakan sudah ada 45 tim Satgas daerah. Iya, di Sumsel ada? Di Sumsel sendiri itu sudah ada. Sudah ada Bu. Berarti melibatkan ini ya setempat ya, Forkompinda gitu setempat. Pastinya Bu, iya. Iya Bu. Sudah berjalan tapi Pak? Berjalan karena Bu. ini di kota baru ada 7 kayaknya. Di kota ya. Provinsi 31, kalau 31 masuk lah ya. Termasuk di Sumsel ya. Kalau kota? Kalau kotanya sepertinya sedang Palembang mungkin sudah masuk Bu. Ya, Palembang sudah masuk. Sudah masuk. Iya. Terus ya dari ini Pak, dari judi online, investasi ilegal. Investasi ilegal ini bagaimana Bapak melihatnya atau OJK melihatnya untuk Sumatera Selatan sendiri? Kecenderungannya bagaimana Pak? Khusus di Sumatera Selatan aja ini. Walaupun mungkin kita belum ngomong by data ya, tapi kan adalah perkembangan-perkembangan yang dapat menjadi sinyal-sinyal bagi masyarakat untuk mengetahui gitu. Jadi membatasi. Yes, kalau di Sumatera Selatan ini kan termasuk khususnya di Palembang sendiri itu kan provinsi ataupun kota terbesar Ibu di nomor 2 di Sumatera ya. Jadi mungkin sama seperti dengan kota-kota lain, kecenderungannya terkait dengan pinjaman daring ilegal, investasi ilegal dan judi online itu sama seperti kota-kota lain, pastinya akan meningkat gitu Bu. Dan inilah yang harus kita lakukan, bagaimana pencegahan peningkatannya itu gitu Bu. Jadi memang sama seperti kota-kota lain pasti meningkat ini Bu. Tapi laporan kasus gitu belum ada Pak? Ada atau ada, sedikit? Bu. Sorry Bu, kasusnya tadi saya lupa Bu. Ada kasus ada 2 kasus yang yang telah dilakukan oleh Satgas Pasti gitu Bu ya. Yang pertama itu kasus PT FEC Shopping Indonesia, itu dugaan pelanggaran melakukan penghimpunan dana masyarakat, modusnya jual beli melalui marketplace aktivitas FEC yang sudah ada di Sumsel Babel Bu di Agustus sampai September 2023 kemarin. Dan juga ketidaksesuaian klasifikasi baku lapangan usaha atau KBLI pada sistem Kementerian Investasi BKPM dengan kegiatan usaha sebenarnya yang dilakukan. Jadi apa yang di dari KBLI-nya tidak sesuai dengan yang realnya. Itu banyak masyarakat Sumsel yang kena? Iya banyak Bu. Jadi tindakan yang Satgas Pasti sendiri udah melakukan rapat pembahasan, pemanggilan mentornya dan pemanggilan PT FEC-nya. Sumsel atau Sumsel Babel Pak? Sumsel Babel Bu. Oh, dua provinsi ini ya? Iya. Tindakan Satgas Pasti Pusat sendiri udah pencabutan izin usaha. Oh, sudah Bu, sudah, dan juga di pengumuman sudah dilakukan. Penanganan oleh Polda Sumsel sendiri, total korban yang bersedia memberikan data itu ada 206 orang Bu. Wah, hanya Pak. Kerugiannya 5 miliar, sekitar 5 miliar lebih. Dan penyidik telah melakukan. Kapan tuh Pak kejadiannya? Kejadian tadi itu Bu di Agustus sampai September 2023. Oh, gitu Bu. Sampai sekarang sudah ditutup. Sudah ditutup, tapi masih berproses ya Pak? Sudah ditutup dan sudah diumumkan untuk menghentikan gitu. Oh, sudah menghentikan. Korbannya tadi 206 orang Bu. 5 miliar. Dan juga itu satu kasus, ada satu kasus lagi sebenarnya Bu. Ini kasus di Betel Bugil Hegarti atau BBH Indonesia
Dia itu melakukan pengimpunan dana masyarakat, modus lowongan kerja paruh waktu, periklanan melalui platform digital. Aktivitas BBHI sangat masif terjadi di Kabupaten Empat Lawang dan Kota Pagar Alam di Sumatera Selatan, Bu. Itu terjadi di Januari dan Februari 2024. Dan sama seperti yang tadi, Bu, perbedaan klasifikasinya. Kalau perusahaan kan ada baku lapangan usaha KBLI-nya tidak sesuai dengan yang realnya. Jadi saat ini sudah dilakukan pemblokiran akses dan link, pemblokiran nomor rekening terkait, dan koordinasi dengan penegak hukum. Ini lagi proses gitu, Bu. Masih berproses. Korbannya berapa banyak, Pak? Kalau di program kalau di sini kita belum lihat ya berapa banyak proses, karena lagi dalam proses, Bu, belum dapat banyak korban gitu, Bu. Berarti dari tahun 2023 kemarin untuk Sumatera Selatan ada 2 lah ya kasus yang menonjol ya, Pak? Benar, Bu, benar, Bu. Yang pertama itu ngeri juga ya, Pak. 206 orang, kerugiannya 5 miliar. Iya, Bu, banyak banget itu, Bu. Iya, yang menonjol dalam 2 tahun terakhir berarti 2 kejadian itu baru kan, Pak? Iya, bahkan yang dari yang FEC tadi itu, Bu, mentornya itu salah satu pejabat kedinasan di Sumatera Selatan. Jadi mungkin itu menjadi jangan pandang jabatannya ya, betul. Kalau dia memang melakukan kesalahan ya, sosialisasi yang seperti ini, dan itu juga ya bagian dari edukasi. Sulit ya edukasi dan sosialisasi ini ya, Pak ya. Bener, karena kadang-kadang jabatan yang dipegang seseorang itu plek ketiplek ya, jadi orang anggap karena dia pejabat percaya, padahal harusnya dia dipercaya hanya untuk jabatan dia aja ya, hanya tanggung jawab dia aja. Bener, Bu. Jadi kalau kita mau investasi itu 2L, Ibu, kita. Pertama, dia terdaftar di OJK secara dia terdaftar legal, pertama, Bu, terdaftar di OJK. Yang kedua harus logis pendapatannya seperti apa. Jadi jangan tadi 2L ya, Pak? 2L ini. 2L. Yang pertama harus legal, yang kedua harus logis. Ya, ini yang mungkin perlu pakai ini, Pak, perlu pakai artis Palembang. Mensosialisasikannya supaya jangan bertambah lagi masyarakat, terutama masyarakat Sumsel yang kalau Jiwang Palembang tuh tebudi. Iya kan, itu kasihan sekali. Nah, itu yang terkait investasi. Kalau yang selain 2 kasus itu nggak ada, Pak? Belum ada yang kasus menonjol belum ada, Bu, dan mungkin ada beberapa yang masih berproses gitu. Tapi karena menonjol ya? Karena masih ini, Bu, ya, belum pasti ya, jadi kita belum bisa dipublikasi ya. Oke. Berapa, Pak, kira-kira berapa banyak menurut Bapak masyarakat Sumsel ini, anak-anak mudanya yang terkena kasus-kasus ini, Pak? Menurut Bapak ya, menurut aja nih, Pak. Jadi kita belum ngomong dengan data. Harusnya kan memang ada data ya, tapi kan data yang seperti ini memang baru bisa keluar kalau sudah fix kan, Pak. Sudah keluar jatuh hukumannya gitu kan. Tapi kan sebagai pembelajaran mungkin boleh, karena Bapak kan dari OJK ya. Jadi mungkin Bapak bisa. Menurut Bapak yang kasus-kasus seperti ini tuh di Sumsel banyak orang-orang tua kah? Orang-orang yang sudah tua maksud saya? Sudah tua tuh mungkin umurnya di atas 50 atau anak-anak muda justru? Anak-anak muda juga banyak, orang tua juga banyak, Bu, karena memang kan kalau banyak semua ya, Pak. dapat link itu, Bu, ya mereka sembarangan mengklik linknya gitu, bisa pencet, ya rupanya sudah kena pinjaman daring ilegal seperti itu, Bu. Mungkin nggak, Pak, sebenarnya ya saya aja terus terang aja, Pak ya, karena saya termasuk yang angkatan 50-an, Pak. Kadang-kadang kan kita gaptek. Ya kan, Pak? Kebayang yang saya kerjanya di tempat begini aja gaptek, gimana masyarakat yang hari-hari gitu kan? Dia cuma punya HP tapi ngeliat ada sesuatu yang seperti menarik, terus dia salah pencet, salah pemahaman, salah perilaku kan? Kasihan ya, Pak, yang orang-orang seperti itu, Pak. Banyak seperti itu, Bu, yang seperti tadi yang gaptek, yang nggak paham, dilihat dia linknya menarik, dikiranya linknya menarik, itu langsung dipencet itu, Bu. Itu seluruh data yang ada di ponsel itu bisa tersedot. Iya. Nah, ada satu lagi, Pak. Ada nggak tahu ya fenomena apa enggak. Yang dipakai itu data kita, tapi sebenarnya bukan kita yang pakai. Itu gimana? Itu ada kemungkinan begitu? Ada kemungkinan seperti itu juga, Bu. Yang namanya juga kejahatan apapun bisa terjadi, Bu. Di Sumsel ada nggak, Pak? Belum tahu juga. Sumsel mungkin belum ini official ya, Bu, ya, saya umumkan mungkin kemungkinan ada, tapi tidak semasif itu, Bu, sebanyak itu sih. Nggak seperti dari tempat lain. Tidak seperti tapi kalau memang fenomena mungkin ada, tapi karena ini belum official, saya juga belum bisa informasikan. Iya.
Karena ada beberapa cerita gitu kan, Iya. ada beberapa cerita misalnya nomor dia tahu-tahu dipinjem dipakai temennya, Iya. tahu-tahu dia ditagih tapi Iya. dia merasa tidak Benar. apa namanya tidak Tidak meng-play gitu Iya. kan, tidak melakukan permintaan tapi Iya. tahu-tahu dia ditagih. Iya. Ada kemungkinan seperti itu. Ada Pak? kemungkinan seperti itu, Bu. Jadi meskipun kita punya teman baik, itu handphone itu jangan dikasih pinjam ke orang, karena memang di handphone itu bisa melakukan apply pinjaman daring juga seperti itu, Bu. Nah itu kalau terjadi prosesnya gimana Pak? Ya kalau memang terjadi harus kita lunasi gitu, Bu. Kalau memang kita Walaupun bukan kita yang pinjam. Wah, tapi kesalahan di awal itu kita, Bu. karena data kita itu ya. Iya. Oh, jadi itu secara prosedurnya, Iya. misalnya punya kita dipinjam teman gitu kan, Iya. anak-anak muda ya sering Iya. begitu misalnya kan, Iya. teman baik gitu. Iya. Tapi tanggung jawabnya tetap di dia. Ya bagaimana, karena memang menggunakan data dia, Bu, gitu, Bu. Tapi kalau misalnya dianya melapor kepada Satgas Pasti ataupun kepada OJK, tadi ada nomor-nomor kontaknya, itu bisa diinformasikan, bisa dilakukan mediasi seperti itu, Bu. Oh gitu. Pak, Satgas Pasti itu di Sumsel di mana Pak? Di OJK? Di OJK, Bu, masih ada di, Itunya apa namanya, stay-nya ya? bisa ada. Kalau di stay-nya belum ada di OJK sih, Bu, untuk Satgas Pasti. Dia di kepolisian, Bu. Oh, di kepolisian. Iya, benar. Berarti kalau kita nih di Polda dia Iya, kesatuannya. benar. Iya, Bu. Khusus. Satgas Pasti ini menurut saya juga perlu disosialisasikan ya Pak, Iya, karena benar, Bu. karena masyarakat kita belum familiar gitu loh, Iya. maksud saya. Mungkin kalau dia familiar itu tadi menumbuhkan rasa takut ya, menumbuhkan pemahaman dan rasa takut, Benar, sehingga benar, Bu, ya. kejadian-kejadian seperti ini tidak Terjadi lagi. tidak terjadi lagi gitu Pak. Kasihan sekali. Nah, sekarang bagaimana masyarakat dapat melaporkan aktivitas keuangan ilegal? Seperti tadi, Bu, ke OJK tadi bisa ke kontak 157, telepon aja ke 157, nanti Kontak akan 157 ya, ya, Pak? 157. Oke. Bisa telepon langsung, bisa melalui WhatsApp di 081. WhatsApp ini punya OJK? Punya OJK, Bu. Oke. Ya, dari 157 juga, Bu, 081 157 157 157, dan bisa melalui email ke konsumen@ojk.go.id. Ya, kalau email ini kayaknya agak itu Pak ya, Eh, agak high class Pak. Oh, iya, Maksud iya. saya kalau masyarakat kebanyakan mungkin agak Iya. susah mereka mengakses di email ya, mungkin di kontak 157 ini atau di WhatsApp. Iya, kalau misalnya anak-anak muda kan bisa biasa, Ibu, dengan online ya, dengan daring seperti itu. Bisa juga ke aplikasi Portal Perlindungan Konsumen atau PPK yang di www.ojk.go.id. Di situ nanti ada PPK, bisa melapor ke situ juga, Bu. Untuk yang mungkin yang sudah paham masalah online ya, Bu. Itu kalau melapor ke OJK. Kalau dia ke Satgas Pasti ada sendiri, bisa email ya, Bu, ke waspadinvestasi@ojk.go.id. Itu kalau dia melalui daring. Tapi kalau bisa melalui ke Polres, bisa juga, Bu, bisa juga ke Polda untuk melaporkan. Untuk Komdigi sendiri bisa melalui aplikasi aduan konten di aduankonten.id, dan di email juga ada di aduankonten@kominfo.go.id. Di call center ada di 1500274. Mungkin itu bisa dilakukan. Iya. Pak, tadi Satgas Pasti ini kayaknya sebenarnya fungsi dan perannya bagus banget ya Pak ya. Bagus, Bu. Karena kan lintas ada 16 ya. Iya, ada 16 anggota. Nah, tapi itu memang sosialisasinya Perlu ditingkatkan, Bu. Iya. Kita perlu tingkatkan. masih jauh sekali. Karena kalau sepak terjangnya, maaf, Komdigi gitu ya, Iya. sudah terasa mungkin oleh masyarakat karena sosialisasinya juga bagus mungkin begitu ya. Nah, itu apakah tidak bisa dikolaborasi dengan Komdigi, Pak? Keberadaan Satgas itu? Bisa sih, Bu, karena anggotanya dari Satgas Pasti termasuk di dalam Termasuk Komdigi nggak di situ? Termasuk, Bu, termasuk Komdigi, termasuk juga, Bu. Tapi yang lebih dikenal orang langsung Komdiginya, Pak, pemblokirannya ya. Iya. Tapi fungsi dari Satgas ini belum dipahami, Pak. Mungkin belum terpublikasi, Bu. Kalau fungsi sudah berjalan, sudah berjalan dengan baik juga. Mungkin belum terpublikasi dengan baik aja sih, Bu. Berarti untuk di Sumsel Satgas itu sudah berjalan ya sekarang, Pak? Sudah Ya? berjalan, Sudah Bu. memecahkan apa maksudnya? Mengurusi. Tadi ada dua, yang tadi dua ada dua kasus tadi gitu, Bu. Iya. Karena itu tadi ya, kita melihat masyarakat kita masih belum masih belum familiar. Kemudian evaluasi yang dilakukan itu dalam bentuk apa, Pak? Biasa kita melakukan rakor, Bu, rakor Satgas Pasti, baik yang dilakukan di daerah maupun di pusat gitu, Bu. Kalau yang di daerah lingkupnya? Lingkupnya di seluruh Sumatera Selatan, Bu.
Iya, maksud saya berarti melibatkan pemerintah kabupaten kota gitu. Awalnya memang kita masih ke seluruh anggota dari Satgas Pasti. Ketika itu memang perlu kita lakukan pendekatan ke pemerintah daerah dan kota, kita akan lakukan seperti itu. Itu secara rutinnya berapa lama, Pak? Biasanya minimal satu tahun sekali sih Bu, minimal. Kalau regulernya? Regulernya bisa 2 kali setahun. Jadi berdasarkan kasus aja itu ya? Kalau misalnya kasusnya ada, itu bakal terjadi ini Bu ya, proses hukum gitu Bu. Itu untuk proses hukumnya. Ini kalau kita dievaluasi dalam bentuk rakor gitu Bu. Nah, bagaimana barangkali Bapak lah bisa memberikan saran kepada masyarakat secara umum gitu Pak ya, supaya tidak terlibat di 3 ini Pak. Bagaimana? Yang pertama itu kalau misalnya pinjaman daring ilegal itu dijauhi, itu memang tidak bagus ya Bu ya. Dan juga tidak ada manfaatnya untuk pinjaman daring. Jadi kalau mau minjem yang daring, ada yang ilegal. Harus tahu dulu legalnya atau enggaknya ya. Kalau yang ilegal jangan pernah didekatin, harus yang legal. Benar Bu, benar. Untuk tahu yang legal ini bisa lihat cek di website OJK. Selain website nggak ada Pak? Ada nama-namanya ada situ nanti Bu. Bukan, maksud saya untuk masyarakat tahu legal itu selain di website dia bisa lihat tempat lain. Nah itu juga mungkin kendala ya Pak ya. Karena masyarakat kita balik lagi Pak, kan yang pinjol yang melakukan pinjaman daring itu adalah masyarakat menengah ke bawah. Dia nggak punya akses kali Pak ke web gitu, buka web, buka email. Bisa juga kalau misalnya dari dari sosmednya OJK, baik dia ada di Facebook, ada di ada IG, juga, ada ya Pak ya. Jadi masyarakat Twitter, ada semua Bu. Ya, jadi yang pertama harus tahu dulu legal apa enggak. Terus kemudian Pak? Logisnya Bu. Logik ya? Iya, logis. Oh ya, logisnya. Artinya misalnya apakah dia pendapatannya terlalu tinggi atau apa bunganya terlalu tinggi, seperti itu kita logis nggak? Misalnya tadi ini masalah ini Bu ya, masalah investasi yang ilegal. Kalau dia terlalu tinggi, nggak logis nih, tinggi banget ini pendapatannya, ini langsung dihindari gitu Bu. Karena itu bisa jadi pada saat nanti itu ditutup, kita yang punya dana sudah tertanam itu nggak kembali. Ya, itu kalau investasi. Kalau judi, sorry, bukan judi, apa tadi satu pinjaman? Iya. Untuk melihat logiknya gimana? Kalau lihat logik itu apakah dia dari bebannya itu bunganya itu di atas 0,4% nggak? Kan ada AFI gitu. Di atas 0,4 ya Pak ya? Karena memang ketentuan itu 0,4% per hari. Gitu. Kalau memang di atas itu berarti ini sudah tidak sesuai dengan peraturan Adar Asosiasi sendiri gitu Bu. Oke, nah itulah, semoga masyarakat kita memahami ya Pak. Ada 2 L tadi ya Pak. Satu harus legal dulu, dia cek dulu legal atau tidak. Kedua harus logis dari perjanjian yang ditawarkan, penawaran itu. Itu untuk pinjaman, investasi. Nah sekarang kalau judi online, gimana masyarakat kita secara awal, deteksi awal bahwa ini judi. Ada kemungkinan nggak Pak dia nggak tahu bahwa itu judi? Kalau sekarang ya Bu ya, pasti tahu lah Bu ya, karena memang pemberitaan terkait judi itu udah masif ya Bu ya, judi online. Bagaimana influencer juga sekarang kan sudah banyak, dulunya banyak yang mengiklankan, mempromosikan masalah judi online itu, mungkin bisa gitu Bu. Ciri-ciri judi online itu gimana ya? Gambling gitu Bu kalau misalnya. Karena saya belum pernah buka-buka jadi nggak tahu juga ya. Tapi salah satunya sama. Salah satunya gimana Pak? Gambling ya? Gambling ini keuntungan, tiba-tiba ada yang ngasih untung. Biasanya kalau anak-anak zaman sekarang, orang sekarang tuh bilang slot gitu, main slot gitu. Awalnya memang dia untung terus itu Bu. Memang biasa si bandar ngasih untung terus. Nanti lama-lama itu kan si bandar pasti akan mencari keuntungan juga Bu. Pelan-pelan ditarik keuntungannya itu. Itu dalam bentuk permainan game Pak? Bisa permainan game, bisa juga biasanya sekarang ini banyak seperti permainan game sih Bu, permainan. Rata-rata sekarang permainan. Tapi kan sekarang permainan game tuh macam-macam memang Pak ya. Mungkin narasumbernya harus dari tim IT ya Pak, bukan dari OJK. Tapi kita ngobrol-ngobrol aja Pak. Kan sekarang permainan game tuh banyak Pak. Nah, ada juga kan permainan game tuh yang harus kita top up. Ngisi supaya bisa main lagi, deposit gitu ya. Itu termasuk enggak ya Pak? Itu termasuk juga Bu. Kalau misalnya depositnya dia itu mempertaruhkan uangnya itu. Oh, kalau dipertaruhkan. Untuk mendapatkan keuntungan itu termasuk dalam judi online gitu. Ada yang
seperti sekarang itu seperti antara game dan judi online itu agak beda ya Bu. Game dan judi Itu online. kadang-kadang agak berbeda. Tapi kalau misalnya kita bisa lihat dari kasino, taruhan, olahraga, itu biasanya kan kita misalnya lagi bola ini taruhan, itu ada juga di situ Bu. Itu judi Iya. ya. Tapi kalau yang game-game biasa boleh kan Pak? Nah itu Boleh, Bu. Kalau gimana masalah juga masyarakat mau tahu yang mana yang game boleh gitu ya? Iya. Kayaknya yang game ular pasti boleh ya Pak? Boleh, Bu. Kalau top up game kan kalau misalnya dia anak-anak sekarang top up game itu boleh sih Bu. Itu bukan yang judi online seperti dia kalau anak-anak sekarang tuh beli skin, beli apa gitu. Iya. Itu sih nggak ada masalah sih, itu bukan judi, cuma permainan game hobi gitu sih. Oke. Tapi perbedaan bahwa itu game biasa, game yang ini bisa mengarah ke judi, sebenarnya itu juga perlu disosialisasiin ya Pak? Iya, Bu, wajib disosialisasikan kan memang banyak anak-anak muda, bukan sekarang pun anak muda aja Bu, orang tua juga sering main game juga ya. Itu wajib disosialisasikan. Intinya itu kalau ada pertaruhan dan potensi untuk mendapatkan keuntungan, itu masuk dalam kategori judi online seperti itu Bu. Nah, apakah ada permainan game yang memang memberikan keuntungan? Nggak ada ya? Permainan game yang real game Ibu Iya. ya palingan keuntungan secara untuk kenikmatan bermain game gitu Bu. Bukan, maksud saya yang terkait dengan keuntungan uang, tidak ada ya? Tidak boleh ya? Itu berarti judi gitu. Tidak semua gitu Bu, karena memang biasanya ada permainan game itu yang bisa menghasilkan, misalnya dia bisa menjual seperti tadi saya bilang skinnya ke orang lain, itu masih bisa, itu bisa menghasilkan juga Bu, tapi itu bukan bagian dari judi online. Nah itu membedakan itu Pak ya, mungkin masyarakat kita masih bingung kali ya Pak, bagaimana yang jadi memang ada penjualan, nah itu tadi ada penjualan online, ya kan, yang kalau tidak hati-hati mungkin akan menjadi judi nggak? Penjualan online tidak Bu, karena kan dia jual online. Oh iya, tadi kan kayak tapi itu game ya, penjualan game, Bu, skin dia menjual gitu ya, itu bener. bukan termasuk judi online. Bukan, tapi ya memang sosialisasinya tetap. Kemudian saran lain lagi Pak, supaya masyarakat kita jangan, masyarakat Sumsel terutama ya, jangan terperosok lebih dalam lah ke dalam 3 ini tadi. Masih kalau misalnya ini sering-sering aja gitu liatin sosmednya OJK gitu Bu ya. Oh iya. Banyak juga kita di IG OJK Sumsel juga ada gitu terkait bagaimana literasi dan edukasi terkait dengan keuangan, termasuk dia ada judi online, ada juga investasi ilegal, dan juga dia ada pinjaman daring ilegal. Itu bisa juga melalui sosmednya OJK, secara ada di Facebook, IG sendiri, ada di X. Itu banyak sih Bu, bisa lihat dari situ bagaimana sih untuk menghindari ini ilegal atau tidak gitu Bu. Baik Pak, sedikit aja tambahan menjelang akhir kita ini. Iya Bu. Hari-harinya OJK itu yang dikerjain apa ya Pak secara rutin, selain yang fungsi Satgas tadi? Hari-hari dari tugas dan fungsinya OJK, mungkin masyarakat juga perlu. OJK kan sendiri sebenarnya kan mengatur dan mengawasi perbankan gitu Bu ya, jadi pengawas dan juga perbankan, lembaga jasa keuangan juga seperti asuransi, KNB, pasar modal, dan juga sekarang ada bursa karbon, juga ada ITSK. Nah, sorry sebentar. Asuransi Pak? Asuransi di bawah pengawasan OJK. Bagaimana maksud saya? Mungkin ada case dari asuransi seperti kita Jiwasraya gitu kan kemarin. Nah itu bagaimana kalau dari teman-teman OJK melihatnya? Kalau itu OJK akan karena pengawasan dari perusahaan asuransi yang dulunya berkasus yang case yang itu sudah ditarik kantor pusat semua Bu. Jadi OJK dari Sumatera Selatan sendiri sekarang mengikuti apa arahan dari kantor pusat. Bagaimana penyelesaian, misalnya seperti ada Jiwasraya, bagaimana penyelesaian di Sumatera Selatan, seperti itu Bu. Jadi memang itu kita mengikuti dari arahan dari kantor pusat. Kalau yang saat ini memang belum ada case-case yang ya menonjol lah Bu. Kalau di Sumsel belum ada lagi kasus asuransi belum ada Bu. Apa tadi gimana Pak? OJK itu semua otoritas keuangan itu di dalam pengawasan OJK. Iya. Terus Bank Indonesia berarti Pak? Bank Indonesia bukan Bu, kan bukan bank Bu. Bank Indonesia kan lembaga independen. Iya. Okay. Jadi dulunya kan pengawasan perbankan itu ada di Bank Indonesia. Setelah adanya undang-undang OJK itu dipisahkan pengawasannya dari BI ke OJK seperti itu. Makanya kalau nggak salah sebagian teman-teman OJK itu dari BI ya? Ya, termasuk saya Bu. Oh Bapak dulu. Bapak dulu di BI sudah berapa lama Pak pindah ke OJK dari BI? Dari BI saya dulu 6 tahun Bu.
Oh, sudah dari 6 tahun yang lalu. BI baru. Berarti baru sebenarnya OJK ini. Oh sorry Bu, 6 tahun di BI baru sekarang sudah 15 tahun Bu. Oh, 6 tahun aja di BI, BI, terus iya. pindah ke OJK. Iya. Apa yang kembali lagi saran apa yang dapat Bapak berikan kepada masyarakat kita, terutama terkait dengan aktivitas perbankan dari masyarakat kita ini secara umum, jadi ini ya, bukan hanya yang 3 kasus ini, tapi bagaimana masyarakat berinteraksi terkait dengan perbankan supaya sehat gitu ya, termasuk asuransi, termasuk apalagi yang ditawarkan oleh berbagai pihak kepada masyarakat kita secara umum. Jadi untuk sekarang ini masyarakat itu harus mengerti dulu keinginan dan kebutuhan Bu untuk melakukan transaksi. Misalnya mau apa nih sekarang dia, kalau mau investasi bisa melalui deposito di perbankan, atau mau mau di asuransi ada juga ya Bu ya untuk investasi. Tergantung dengan, jangan pakai investasi itu tadi ya Pak, ilegal tadi ya. Maka tergantung dengan keinginan kebutuhan juga ya Bu ya. Dan juga untuk melakukan investasi itu juga memperhatikan WL tadi ya Bu ya. Itu jadi memang kita harus lebih ini Bu ya, lebih masif juga. Bagaimana sih harus berinvestasi dengan lebih baik seperti itu Bu. Perbankan untuk apabila melakukan transaksi di perbankan juga harus mengerti juga apa yang di akadnya seperti itu, apa yang ada di perjanjiannya. Jangan sampai kita tidak membaca perjanjiannya gitu. Karena banyak sih yang tidak baca perjanjian, tiba-tiba kok seperti ini ya, pada awalnya tidak membaca perjanjian seperti itu sih. Iya. Nah, balik lagi Pak, ini kan sebenarnya bentuk sosialisasi ya Pak. Ya. Jadi bahwa kalau dia mau melakukan aktivitas perbankan, misalnya mau pinjam di bank, harus baca dulu surat perjanjiannya atau penawarannya. Masyarakat kita ini kan yang itulah yang mereka titik lemahnya Pak. Iya. Apa yang dilakukan oleh pemerintah, saya tanya sekarang, bukan OJK ya, pendekatan apa yang dilakukan oleh pemerintah? Kalau Satgas tadi kan dibentuk untuk mengatasi masalah Pak, sudah pasti kan. Nah, tapi ini edukasi secara umumnya supaya masyarakat kita tuh memahami untuk melakukan aktivitas perbankan secara sehat, upaya apa yang kita lakukan? Masyarakat, pemerintah maksudnya. Pemerintah ya Bu ya. Kalau pemerintah saya agak bingung juga ya Bu ya, karena memang pemerintah itu dalam peran OJK. Iya, peran OJK sendiri itu OJK sendiri pada saat melakukan perjanjian dengan nasabah, dengan masyarakat itu harus akadnya itu harus dibacakan gitu Bu. Dan itu wajib dibacakan. Ketika itu tidak dibacakan. Ada yang tidak dibacakan Pak? Bisa jadi tidak dibacakan, ada potensi untuk tidak dibacakan. Mungkin karena dia senang awal-awal waktu udah cair gitu. Ya udah tanda tangan aja seperti itu biar cepat. Mungkin itu salah satu yang dari OJK sendiri meminta ketika bertransaksi di OJK, misalnya untuk pinjaman, itu harus dibacakan itu perjanjiannya. Jadi konsumen juga paham mana hak dan kewajibannya, seperti itu Bu. Pak, kembali lagi ini hanya pendapat untuk menjadi perbandingan aja bagi pemirsa ya, bagi masyarakat. Peran asuransi itu bagaimana menurut Bapak Pak? Asuransi yang sehat, yang sebaiknya kalau masyarakat butuh, dia mau asuransinya bagaimana Pak? Asuransinya bisa yang pertama tadi Bu, terdaftar juga. Terdaftar juga? Iya. Sama aja ya Pak? Benar Bu, karena memang dia harus terdaftar, karena kalau perusahaan asuransi itu kalau tidak terdaftar itu tidak akan menjadi pengawasan di OJK sendiri Bu. Jadi ketika ada permasalahan OJK tidak bisa bertindak. Tapi yang disitulah nanti yang bertindak adalah Satgas Pasti tadi, karena dia melakukan investasi ilegal, itu bagian dari kategori investasi ilegal gitu Bu. Terdaftar. Walaupun dia asuransi ya Pak ya. Yang kedua itu tadi logis nggak dia ngasih pendapatan atau sesuai dengan keinginan kebutuhan dia nggak untuk melakukan transaksi di asuransi tersebut gitu. Misalnya dia keinginannya untuk anaknya sekolah tapi dia melakukan investasi di luar tabungan, misalnya asuransi rencana seperti itu Bu. Jadi melakukan investasi yang tidak sesuai dengan kebutuhan si. Emang itu bisa dipantau Pak? Misalnya dia menginvestasikan, tadinya dia bilang untuk pendidikan, ternyata dia tidak pakai gitu, bisa Pak? Kan bisa dilihat dari tadi, kita lihat dari perjanjian awalnya Bu, seperti apa gitu Bu. Sebenarnya kalau OJK sendiri nggak bisa memantau bagaimana dari pelaksanaan akadnya dan pelaksanaannya, itu bisa dilakukan OJK pada saat melakukan pemeriksaan. Kalau untuk memantau itu memang susah Bu, karena itu banyak transaksi, tapi bisa dilakukan dengan dihindari melalui pembacaan akad gitu Bu, perjanjian di awal. Nah, apakah
apakah OJK merekomendasikan itu Pak kepada bank-bank yang diawasi bahwa misalnya wajib dibacakan akad gitu Pak? Iya, memang sudah ada di Ketentuannya? peraturan Oh. OJK Bu, di BOJK 22 tahun 2023 tentang perlindungan konsumen dan masyarakat itu wajib dibacakan. Kalau balik lagi ya Pak, untuk tahu dia tidak dibacakan kalau masyarakatnya ngelapor. Ngelapor, Ya, Pak, ya? bener Bu. Dan dia biasa kita sering Bu, tiap hari kita dapat laporan dari masyarakat gitu Bu ya. Tiba-tiba seperti ini tidak dibacakan akadnya gitu. Nah, menarik nih Pak. OJK Sumsel Iya. banyak dapat laporan Pak. Setiap hari dapat Bu. Oh dapat Pak. Setiap hari ada Bu. Dan itu kita ditindaklanjuti. Kita maksud tindak lanjuti karena memang ada ini Bu, ada limit waktu yang harus kita selesaikan. SLA-nya ada 10 hari. Oh oke. Rata-rata setiap hari kita terima berapa Pak? Bisa sampai 10, bisa. Wah, dari seluruh Sumsel Pak. Sumsel ya. Tapi kecil-kecil mungkin masalahnya Pak. Ada yang kecil, ada yang besar juga. Tapi kalau misalnya kan masih harus kita tindak lanjuti apakah Iya. memang benar atau tidaknya kan gitu Bu ya. Tapi itu berarti tiap hari rata-rata OJK Sumsel menerima laporan ya Pak? Iya Bu. Dari apa tadi? Dari telepon langsung 157, Bisa dari WA, itu setiap hari Ada, dia. dipastikan ada Pak? dari APPK ada, tadi portal dan juga dari surat juga ada, datang langsung juga ada gitu Bu. Berarti sebenarnya cukup banyak masalah di Sumsel Pak. 10 rata-rata per hari Pak. Sebenarnya kan ya sekitar segitu Bu. Tapi kan permasalahannya itu bisa jadi curhatnya nasabah, Oh, curhat iya. di konsumen. Iya. Bukan berarti itu Oh ya, bukan permasalahan. berarti semuanya positif Masalah, ya Pak ya. ya. Mungkin ya cuma prosedur, Benar, bisa Bu, tidak ya. nyaman. Nah, Iya. dari misalnya rata-rata tiap hari 10 itu yang jadi benar berapa Pak? Sedikit sih Bu, paling Sedikit, ya? satu pun belum tentu Ibu. Oh belum tentu. Iya. Tapi semuanya diklarifikasi Pak. Kita wajib kita memintakan klarifikasi kepada industri Bu. Yang dilaporkan Iya, itu. bagaimana sebenarnya nanti mereka juga akan menyampaikan kepada kita dan juga kepada bank gitu sih Bu, kepada nasabahnya gitu. Oh itu keluhan atas aktivitas perbankan ya yang dimaksud. Baik di perbankan maupun non perbankan Bu. Non perbankan itu misalnya apa? Misalnya ada asuransi seperti tadi, misalnya asuransi, bisa juga dana pensiun seperti itu bisa dilaporkan kepada OJK. Seperti itu Bu. Apa namanya? Tapi yang 3 tadi Heeh. nggak banyak laporannya Pak untuk Sumsel Pak. Belum banyak. Kita memastikan aja Iya. bahwa judi online, Mm-mm. investasi bodong, Iya. investasi bodong yang besar ada 2 tadi. Iya. Satu lagi pinjaman. Iya. Pinjaman ini ada kali tapi tidak bermasalah. Berarti aman-aman aja di Sumsel. Belum Pak. dilaporkan kali Bu. Iya, kalau tidak dilaporkan kan berarti aman Pak. Aman. Boleh nggak kita berasumsi seperti itu Pak? Tidak laporan berarti belum diketahui gitu Bu. Bukan aman Bu ya. Itu pasti tidak aman. Berarti itu dalam fungsi OJK tetap mengantisipasi ya Pak, mengawasi ya. Iya, kalau misalnya dia tidak di bawah pengawasan OJK, itu sudah menjadi bagian dari petugas Satgas Pasti tadi Bu. Kalau dia diawasi oleh OJK, itu bagian dari tugas dan tanggung jawabnya OJK seperti itu Bu. Iyalah Pak, saran aja nih, saran Siap. dari para wartawan nih Pak. Siap Bu. Apa ya, titik-titiknya fungsi-fungsi sudah bagus kan Pak. Ya. Kalau yang resmi memang tugasnya OJK, kalau yang tidak resmi melalui Satgas Ya. tadi, akses-aksesnya juga sudah ada. Iya Bu. Tapi memang OJK ini perlu didukung oleh semua pihak, Benar Bu. oleh semua lembaga, oleh Benar. semua dinas instansi, Benar Bu. supaya tersosialisasi dan sosialisasi itu benar-benar sampai ke masyarakat. Setuju gitu. Bu. Karena Setuju. masyarakat kita ini akses yang mereka nggak dapat. Mungkin karena kita negara berkembang ya Pak, jadi mereka untuk buka web gitu kan, Iya. mereka mikir. Sukseslah selalu untuk Iya. OJK. Sukses juga untuk Ibu dan Semoga TVRI. kita berharap bersama masyarakat kita terselamatkan Amin. Pak, Amin. dari kegiatan-kegiatan yang ilegal. Saudara pemirsa dimanapun Anda berada, terima kasih sudah bersama kami TVRI Bicara. Kita berjumpa di lain kesempatan dengan tema yang berbeda. Selamat sore. Terima Terima kasih ya Pak.